Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent di kesempatan morning briefing hari ini untuk tanggal 26 April 2022, tepatnya di hari Selasa. Menjelang akhir dari libur panjang kita, ada sedikit hal yang menarik ya, terutama di pembahasan market. Jadi mungkin kita akan lebih banyak membahas ke arah market terlebih dahulu gitu ya. Nah, poin pertama ialah saya akan coba bahas dulu di mana hari ini market turun ya, dia buat low baru. Oke, market hari ini dia buat low baru di sekitar 1,43%, lebih tepatnya gap down. Ya, kalau kita buka chart per menit, ini opennya gap down. Ya, dia opennya gap down, mengikuti bursa luar yang babak belur, bahkan bursa Shanghai dan bursa Hong Kong. Mungkin Shanghai karena imbas Shanghai lockdown ya, jadi kena trigger minus 5%, Hong Kong turun 3%. Tapi memang dari closingan Jumat kemarin, bursa Eropa tumbang, Dow Jones 3% hampir. Hari ini juga Nikkei 225 indeks Tokyo juga minus. Ya, jadi saya rasa ini imbasnya global. Oke, ini imbasnya menurut saya cukup global. Cuman akhirnya dari 143 market kita berhasil rebound dengan cepat ke 0,14. Disokong oleh beberapa emiten yang merupakan old stock, Unilever, Mayora, HMSP, Gudang Garam, JSMR, dan beberapa banking ya, saham-saham lama yang mengcover. Sisanya ambruk. Kita bisa lihat yang turun hampir 400, yang naik paling nggak nyampe 150 emiten. Jadi cukup jomplang, tetap kita rasakan di perdagangan hari ini. Ya, kita pun di VVIP hari ini nggak ada yang trade dan profit, nggak ada yang trade dan loss. Ada satu emiten yang kita ada plan B-nya, karena ya balik lagi kemungkinan ini masih panic sell. Oke, itu summary-nya. Nah, lalu gimana outlook market? Pertama, kita harus ketahui market hari ini ada dua hal penting. Ya, yang pertama dia berhasil tutup gap. Oke, ini saya sebenarnya lupa info ya, bahwasanya market kita ada gap di sekitar 7127 sampai mungkin di sekitar berapa ini? Di sekitar 7146. Jadi ini ada gap yang hari ini tertutup. Oke. Jadi dari kemarin market sih udah nggak ada gap ya, setahu saya ya. Mungkin ini ada gap kecil. Ya, kok. Cuma ini kan jauh ya, di bawah 7000. Jadi ini udah kalau ini tunggu jebol sini sih hancur. Tapi gap terdekat udah ketutup. Balik lagi dia uji Bollinger. Ya, Bollinger tengah ini jadi kunci kita. Saya udah bahas di morning briefing sebelumnya. MA13 jadi penanda jangka pendek, yang mana closingnya alhamdulillah masih di atas. Cuman karena dia dalam 3 hari terakhir buat low baru, ini jadi tanda kita harus warning lah. Warning, setidaknya kita harus hati-hati. Oke, karena udah kepentok 7 kali gagal breakout resistance di 7300, range-nya kurang lebih. Dia buat 3 low beruntun dan hampir jebol beberapa resistance penting. Jadi saya rasa ini hal-hal yang harus kita perhitungkan dalam seminggu ke depan. Pertanyaannya mungkin gak sih, market kita turun lebih dalam? Secara teknikal menurut saya ini mungkin, karena balik lagi ya, indeks kita salah satu indeks yang belum koreksi sehat sama sekali. Oke, ini termasuk indeks yang rally terus-terusan. Dan kalau mau kita pakai Fibo, ya Fibo pertama kita itu tepat sekali di 76,4, itu pas banget di area krusial kita, itu di sekitar 7150. Pas ya. Jadi benar yang saya gambar bahwasannya ini Fibo pertama yang penting banget. Ini jebol, maka arah market akan ke bawah, jelas ke area 7000. Ya, yaitu adalah ke Bollinger bawah. Dan ya kalau kita mau nunggu dari 7200 ke 7000, itu bisa cukup dalam sekali. Jadi saya rasa ya ini jadi warning. Kalau sampai 7150 jebol, saya rasa ini udah jadi hal yang harus kita perhitungkan. Oke. Nah, lalu pertanyaannya, kita masih bisa beli gak emiten-emiten yang koreksi dalam, karena dalam seminggu terakhir emiten-emiten yang terkoreksi itu lebih banyak dari sektor komoditi.
Ya dalam beberapa hari terakhir lebih banyak dalam sektor komoditi. Misalnya kayak coal, ya meskipun closingannya bagus ya. Beberapa closingannya kayak Adro, PTBA, oke Indi, Doit juga nggak jelek-jelek banget. Ya lalu emiten nikel, Inco, Indi, Harum bahkan hampir auto reject bawah. Antam juga turunnya juga lumayan dan lain sebagainya. Jadi lebih, dan CPO. Nah, ini emiten CPO hancur. Ya, Ship. Ini karena berita ya. Setahu saya karena berita ekspor dilarang. Jadi ini panic sell yang saran saya sih Anda bisa hindari dulu. Karena ini serentak, berarti memang cukup fatal. Ya, dan hampir semua ya. Semua kena imbas. Jadi ya harus hati-hati. Oke. Ini poin-poin penting yang pertama. Lalu kalau mau kita lihat secara sektoral, ya, LQ45 masih naik. Nah, di mana Anda harus tahu LQ45 itu termasuk banking, ya termasuk yang tadi saya sebutin, Gudang Garam, HMSP, Unilever, yang hari ini sebenarnya naik cukup signifikan. Jadi nggak heran kalau LQ45-nya masih nge-push. Ya. Lalu JI, ya Jakarta Islamic Index, ini indeks besar khusus untuk emiten syariah. Ibaratnya ini IHSG-nya saham-saham syariah. Ya, kalau LQ45-nya mungkin lebih ke isi. Gitu. Oke, tapi kita ke sektoralnya aja ya. Kalau ini kan indeks. Ya, kita mau cari ke indeks sektoral. Coba. Loh, kok nggak ada ya? Oh, ini ya. Oke, basic industry. Ya kalau kita lihat basic industry juga jebol. Oke, ini kita ambil kunci di Bollinger Tengah aja dulu ya. Basic industry ini luas. Ya, basic industry ini cukup luas. Emiten cyclical juga jebol. Ya, jadi kita bahas sektoralnya ya. Kita coba lihat sektoralnya. IDX Energi ya dalam seminggu terakhir ini jelas ya. Jelas ada correction. Cuman kalau mau kita perhatikan IDX Energi ini berada di support yang cukup oke. So saya rasa kalau dia mau rebound ya mungkin kalau besok hari ini marketnya cukup membaik gitu ya. Kalau hari ini marketnya cukup membaik dan beberapa bursa rebound, mungkin besok bursa kita terutama emiten-emiten yang udah turun cukup signifikan bisa rebound. Cuman ya sekarang kita tahu sektor energi koreksi, ini lagi koreksi yang lumayan sehat. Ya, ini koreksi yang lumayan sehat. Finance masih ketahan ya karena bank juga masih on. Beberapa bank seperti BBNI yang masih lanjut. IDX Health, oke ini di bidang kesehatan. Health ini juga luas ya. Healthcare ini luas. Ada yang rumah sakit, ada yang mungkin di jarum suntik, ada yang di farmasi dan sebagainya. Posisi setelah breakout uji resisten. Jadi emiten health banyak ya, Mika, Heal, ya yang baru IPO, MTMH, RSGK, BMHS, DGNS, PRDA, Prodia, ya yang farmasi-farmasi mungkin bisa jadi watchlist karena posisinya breakout dan ya ini masih still ongoing. Ya dia masih berada di atas resisten. Lalu industri ini luas jadi saya nggak bahas. Infrastructure ini bukan konstruksi aja ya. Ini menaungi beberapa kayak misalnya emiten-emiten di bidang energi yang bergerak di bidang pembangkit listrik. Ya kan ini kan termasuk infrastruktur. Jadi luas, infrastruktur itu luas. Ya. Lalu non ini bukan indeks properti. Kalau properti memang disupport ya. Jadi ya Anda kalau mau buy on weekly bisa karena posisinya memang disupport dari kemarin. IDX Tekno ini juga menarik perhatian saya sebenarnya beberapa waktu terakhir. Setelah dia downtrend yang cukup lama dari Agustus tahun lalu, kalau kita perhatikan dia beberapa waktu terakhir dia sempat breakout ya. Ini didukung sama MTech salah satunya sebagai pelopor. Dia breakout dan teknikalnya dia lagi konsolidasi. Ya, sebenarnya ini bisa diperhatikan ya karena beberapa emiten yang nge-trigger teknologi gerak seperti MCAS Group ini dalam beberapa waktu terakhir cukup gerak. Kayak DMMX, MCAS hari ini pun dia breakout. Jadi bisa kita masukkan ke dalam watchlist dulu mungkin untuk sektoral ini bisa rotasi. Karena secara indeksnya dia breakout. Ya, secara indeksnya dia breakout. IDX Tekno itu banyak lah Anda bisa cek.
Ya cuman apakah confirm ya belum, karena dia belum di atas EMA 200 for swing. Tapi ketika dia berhasil breakout di sekitar 8.400-an, ini saya rasa jadi sinyal yang cukup baik untuk teman-teman dari IDX Techno. Ya, ini di bidang transportasi. Nah, ini kalau Anda perhatikan bidang transportasi ini ada di resisten. Ya, ini ya agak sensitif. Kenapa? Karena kalau sampai dibanting ini lumayan sakit. Karena emiten-emiten di resist kalau koreksi lumayan sehat. Oke ya. Jadi kurang lebih itu aja untuk pembahasan sektoral. Ada beberapa sektoral yang masih kuat, cuman sektoral-sektoral yang jebol. Ya, balik lagi Anda kalau yakin dia masih ada flow, technical masih oke, Anda mau entry silakan. Seperti itu, karena untungnya market kita masih ketahan oleh blue chipnya. Ya, asing pun masih masuk, jadi saya rasa ya kita masih bisa trading lah, menurut saya masih oke, cuman porsinya diatur. Lalu reminder aja buat yang mau join mobile apps kita, dipersilakan download gratis. Yang mau join VVIP masih harga promo. Kita lagi open VVIP Silent Investor sampai tanggal 8 Mei 2022. Ini rekomendasi full untuk invest, kawalannya pun untuk investasi. Ya, detail-detailnya ada di channel waiting list, teman-teman bisa join di description video ini ya. Lalu untuk STAC juga kuota slotnya terakhir udah 89 orang kayaknya, 85 atau 89 orang. Kuota saya batasi di 100. Jadi buat yang mau silakan. Kita pun kemarin udah meeting untuk persiapan platform, setting platform dan pembahasan skema ujian. Jadi skema ujiannya kita udah jelasin dan teman-teman semua excited karena ini fasilitas baru yang kita berikan. Oke, lalu ini win rate kita selama bulan April hingga per 22. Jadi win rate kita 2 cut loss berbanding 18 emiten yang alhamdulillah taking profit. Dan minggu kemarin kita berhasil win rate 100%. Gitu ya. Lalu ini adalah win rate kita di bulan Maret. Oke, lalu kita langsung bahas requestan. Mungkin saya percepat aja biar gak terlalu lama. Oke, ASLC. ASLC 3 hari koreksi yang cukup sehat. Ini jadi support yang sudah terkonfirm di 238. Ya, ini adalah support yang mana mungkin kalau dia masih di atas 238 saya rasa outlooknya masih bagus untuk ASLC. Kenapa? Karena beberapa titik ini pas banget di 238. Jadi ya ini angka sakral yang dimana harusnya sih feeling saya ya, karena saya melihat banyak emiten yang sudah koreksi 1-3 hari, harusnya besok ada angin segar. Ya, dan kita bisa manfaatkan itu untuk sell on strength. Oke, untuk ASLC overall masih downtrend ya. Tren pendeknya ke arah sideways, jadi belum ada confirm karena dia gagal breakout. Ya, kemarin dia gagal breakout di 280. KOBX, oke, KOBX juga emiten yang stabil. Ya, terakhir kita ini rekom di sini ya kalau nggak salah ya. Itu bulan lalu di atas 320 itu bagus. Ya, closingannya juga bagus ya ternyata ya. Cuman memang ya oke, lotnya kecil ya, di atas 320 oke masih bagus. Pokoknya di atas 320 masih ada peluang. Dan ya bukan nggak mungkin emiten-emiten kayak gini yang bisa diuntungkan naik gitu ya ketika ketika marketnya lagi nggak jelas. Ya ini mungkin salah satu beberapa jenis emiten yang bisa dijadikan alternatif bandar untuk ngegoreng. BBB hati-hati, ini tipis tapi disupport. EMA 200 ada di 1800. Ya kalau jebol closing beberapa hari di bawah EMA 200 itu udah sinyal kurang bagus. Cuman secara support ya memang support terakhirnya itu ada di sekitar 1700. Ya, bukan support terakhir sih, maksudnya salah satu support penting ada di sekitar 1700. Jadi ya range supportnya lebar. Ini tinggal spekulasi aja sih. Kalau Anda berani bertaruh di rebound, Anda bisa cicil. Tapi kalau Anda butuh konfirmasi, Anda harus tunggu dia di range area ini. Ya, lihat dia candlenya gimana baru entry. Ya beda dengan BBHI ya. Ini saya kasih sedikit watchlist yang menurut saya cukup lumayan nih BBHI. Ya ini dia breakout nih. Ya ini dia breakout. Jadi ya saya rasa kita bisa filter atau pindah ke emiten yang lagi ongoing di sektornya. Era skip, hati-hati kalau jebol 520 lepas, ini bisa akan lanjut turun lebih dalam. MITI skip, nggak ada momen menurut saya ya. Atau kalau Anda mau spekulasi buy, stop loss 154 itu wajib. Lalu BSSR ini batu bara ya, kalau nggak salah kemungkinan bagi dividennya besar.
Tapi kalau itu saya lebih suka MCOL. Ini MCOL kita udah rekom pas dia breakout di sini. Ya, BSSR saya nggak pantau pola bandar. Cuma saya rasa dia cukup ketahan ya. Emiten batu bara ketahan kok. Ya, Adro, ITMG, PTBA itu turunnya nggak dalam. Jadi harusnya besok, apalagi kalau harga call-nya masih naik, harusnya rebound. Itu harusnya rebound besok untuk batu bara. Oke, di atas 4.000 untuk BSSS still good. Arah 5.000. Lalu nextnya ialah FNI support kuat, yes, 400 psikologis, support terakhir ada di 378. Ya, lalu MDKA koreksi yang lumayan sehat pas di Bollinger, psikologis 5.000 mungkin ya kalau mau kita tarik. Ya, psikologis di sekitar 5.000. Balik lagi ya, ini emitennya chartnya mirip-mirip, 3 candle merah tapi ekornya panjang. Ya, atau kalau bulat, kalau mau kita bilang dia mirip-mirip bentuk hammer. Rata-rata kayak gitu, hammer atau doji. Nah, kalau asumsi seperti ini makanya saya bilang ada kemungkinan ya nanti malam bursa pada rebound, besok bursa Asia rebound termasuk kita. Nah, terutama yang rebound emiten-emiten yang seperti ini nih. Rebound pendek. Nah, ketika rebound kita lihat reboundnya apa cuman dikit apa rebound banyak. Kalau reboundnya banyak dan bisa di atas let's say 5.300, nah itu jadi sinyal yang bagus untuk MDKA. Overall secara tren masih bagus ya untuk MDKA. Lalu nextnya ITMG nggak ada perubahannya, masih oke. Dia sideways. MTDL closingannya hampir ARB ya, kunci mungkin di sekitar 700 ya. Ini Bollinger tengah atau toleransi di 680. Oke, karena ini 680 ada beberapa support penting. Jadi ya di range inilah MTDL nggak boleh jebol. Kalau jebol ya saya rasa dia gagal breakout dan mungkin akan butuh waktu lagi untuk coba breakout. Ya, oke. Lalu nextnya Paner pas banget di EMA 200 ya. Ini pas banget. Cuman apakah bertahan atau tidak? Nah, ini kan pas banget ini. Ya kalau mau spekulasi sih harusnya membal ya. Paner 1, ini kan rebound, ini rebound, ini mendekati juga rebound. Nah, apakah ini rebound? Kita bisa lihat. Cuman Anda kalau mau spekulasi boleh sih, karena kan udah low risk juga. Ya, lotnya tipis. Misalnya gini nih, gue beli ya di 238, stop lossnya di berapa? Stop lossnya misalnya kalau jebol 230. Tapi biasanya kalau ini sekali rebound bisa 5-10% kan risk rewardnya lumayan. Ya, BRMS technical rebound ini udah saya bahas juga dan ternyata benar membal ya. Di dekat 200 ke bawah ini membal. Meskipun dia belum nggak dikasih lebih bawah. Ya ini kita bisa manfaatkan untuk sell on strength. Sisanya kita cek kalau dia bisa balik di kepala 22, 220 ke atas itu bagus. Karena balik lagi secara tren untuk BRMS masih sangat bagus. Saya udah bahas nih. Kalau nggak salah di morning briefing untuk hari ini ya. Dan membal. Ya. Dan membal. Ini udah kelihatan. BRMS. Nah itu di FCAC kita nanti belajar. Ya. Nextnya Bell. Wika dulu ya. Wika hati-hati jebol berapa nih? Kemarin kan memang cuma technical rebound ya, saya udah predik dan kita udah TP 950 jebol out dulu. Belum ada momen. Cuman memang emitennya posisinya di on support. Inco koreksi sehat ya, koreksi sehat untuk Inco. Flow-nya saya rasa juga masih oke sih. Ya foreign-nya jualnya belum banyak. Antam foreign-nya masuk. Ya Tins ada distribusi ya, kalau Tins mungkin kita bisa skip. Harum juga masih masuk. Indi juga masih masuk. Jadi rata-rata menurut saya masih berada di jalur yang bagus. Nah kalau untuk Bell saya sih no comment ya, karena saya nggak pantau juga emiten ini. Dia udah naik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 6 sampai 7 hari. Memang yang dia breakout sih resist penting semua ya, karena 7 hari digas. Ya di range 100 berapa nih, 113, 116 di breakout. Hati-hati kena rejection karena ini di EMA 200. Jadi kalau mau entry harusnya dia ketahan atau retrace dulu besok. Cuman kalau besok mau digas lagi saya no comment. Intinya sih buat yang nggak terlalu ngerti trading di emiten seperti ini jangan maksa kejar atas. Itu aja. Ira belum ada rekomend. Dia kemarin udah berhasil uji ya, dia uji resist di sini gagal, lanjut turun buat low baru. Maka arahnya mungkin bisa di 1380. Ini last defense. Ini kalau jebol juga udah kelar ya, untuk kira akan lanjut downtrendnya. Oke.
Mika Hope. Lalu Mika berada di atas 2500 masih bagus. Nah, ini kita bahas ya. Emiten healthcare yang mungkin kita bisa pantau blue chipnya. Ya, Heal coba. Heal juga naik ya tanpa sadar ya. Heal Pro dia enggak DGMS. Ya berarti emiten-emiten inilah Mika Heal yang mungkin kita bisa. Atau mungkin Same. Cuma Same belum gerak terlalu banyak. Ya, lalu yang terakhir Hope. Oke, untuk Hope, ini koreksi yang sehat ya. Ini sehat banget sih untuk Hope karena balik lagi dia udah digoreng cukup signifikan. Ya, Anda kalau Anda kalau HK di 250 ya salah Anda karena udah nggak bijak. Nah, salah pertama kita beli di atas, salah kedua udah jebol kita nggak mau lepas. Ini bahaya. Dan menurut saya mungkin di range ini Anda catat aja nih 166188 mungkin besok ya, berarti besok kemungkinan satu kali lagi bisa dipantau. Bisa jadi nggak ARB atau cuma nyentuh ARB atau ARB dulu baru nanti rebound. Nah, ini di range ini mungkin kita bisa pantau. Ada potensi rebound pendek. Lalu nextnya mungkin di 150 lah ya psikologis. Dan EMA 13 di sini. Ini titik-titik yang mungkin bisa kita pantau. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Jadi thank you banget. Morning briefing hari ini kita lebih bahas ke sektoral yang mungkin masih on dan outlook market. Intinya sih kita paham key point dari technical IHSG aja. Selagi key point itu masih terjaga dengan baik, titik-titiknya masih terjaga dengan baik, saya rasa ya kita doakan market kita masih on. Cuman ingat kita mau libur panjang, ini yang harus kita waspadai, takutnya banyak aksi taking profit dulu karena investor mau wait and see. Saya pun juga biasanya kalau libur panjang saya jual-jualin dulu emitennya, kurang-kurangin dulu muatan, nanti setelah liburan kelar baru masuk lagi. Itu psikologisnya seperti itu. Oke, jadi saya rasa cukup. Thank you. Salam Trader Academy. Be silent, be patient, be cuan.